sekitar bayarannya itu ya. Halo Konbong Premiumku, apa kabar semuanya? Balik lagi di Jepang Unsensor, informatif, menarik, dan tanpa blur. Oke, Konbong Premiumku, kali ini kita akan membahas video JAV yang tidak disensor. Sesuai dengan nama Jepang Unsensor, kali ini kita membahas video JAV yang tidak disensor. Nah, mungkin kalian itu nonton video JAV yang nggak disensor karena tidak sengaja, atau mungkin sengaja nyari kan. Tapi kan kalian tahu, video JAV yang disensor ini bener-bener dicari oleh banyak orang. Karena kenapa? Sensasinya beda gitu. Sesimpel itu. Kalau kalian ngelihat JAV itu di blur ya kan. Nah, kalian itu mau kayak Jepang Unsensor yang tidak di blur. Nah, penasaran kan tentang seputar video JAV yang tidak disensor ini? Oke, sebelumnya tetap dukung channel ini dengan klik like, subscribe, share, terus ya bagikan ke teman-teman kalian supaya semuanya itu bisa jadi bawang premium. Oke? Oke, ngomongin video JAV yang gak disensor nih. Kita ini sama aja ngomongin kepada perusahaan JAV yang sebenarnya itu adalah ilegal. Iya, beneran ilegal. Di Jepang itu beneran dilarang, teman-teman, video JAV itu yang tidak disensor. Karena kenapa? Hal ini tercatat dalam undang-undang Jepang bahwa konten dewasa itu adalah konten yang dilarang jika tidak mempunyai sensor di bagian intimnya. Nah, itu. Tapi, pertanyaannya, kenapa video JAV itu bisa ada yang nggak disensor? Dan itu juga diproduksi oleh orang Jepang. Nah, jawabannya adalah mereka itu para pencipta-pencipta dari bukan studio JAV, video JAV, karena mereka itu nggak punya studio yang tidak disensor itu menaruh video-video mereka itu di website luar negeri. Contohnya gini, mungkin pasaran itu platformnya tetap buat Jepang, tapi sutradara-sutradara atau director itu naruh di platform yang namanya misalnya FC2PPV misalnya. Itu kalian bisa nemuin konten-konten orang amatir yang ngejual video mereka di situ. Jadi sama aja kayak OnlyFans-nya Jepang gitu. Jadi mereka itu sebenarnya udah ngelakuin OnlyFans lebih dulu gitu sebenarnya lewat video-video amatir. Nah, kenapa sih sebenarnya mereka itu mau ngelakuin video amatir? Sebenarnya kenapa mau ngejualin video amatir para sutradara-sutradara ini? Karena faktor yang pertama itu video amatir itu laku di pasaran. Bahkan selama pandemi nih, waktu diwawancara ya kan, yang punya video amatirnya ini, yang tidak disensor pastinya, bilang kalau penjualan mereka itu naik 20 kali lipat. Bayangin, jadi mereka itu benar-benar ngerasain pandemi itu membawa berkah bagi mereka. Karena kenapa? Video JAV yang kita lihat selama ini yang studio-studio kayak S1 Nomor Style, Attacker, Moody's, Prestige, dan lain-lain, itu kan semua disensor. Dan banyak orang yang mencari video yang tidak disensor. Nah, video yang tidak disensor ini, seperti yang udah dikatakan di opening, itu bener-bener organ intimnya itu nggak disensor. Bahkan ada beberapa video yang mukanya itu dikasih lihat. Bahkan juga beberapa adegannya itu ekstrim. Bener-bener dieksploitasi abis-abisan. Tapi, kenapa ya orang yang di dalam video itu, dimana itu orang-orang amatir, seperti mahasiswa, artis-artisnya itu, atau part-time, atau single mom, itu mau ngelakuin gitu. Bahkan MILF ya kan, MILF, kalian pada suka kan MILF. Mau ngelakuin gitu di video unsensor itu yang gak di-blur. Padahal kan muka kalian pasti dilihat semua orang ya. Jangan-jangan tetangga kalian nonton gitu ya kan, bisa ngegedor rumah, ya kan kayak cerita-cerita di JAV. Di JAV minta jatah gitu. Karena dia tahu identitas kalian. Nah, jawabannya, kawan-kawan semua, itu karena video amatir itu ngasih bayaran yang sangat bagus. Sekitar bayarannya itu ya 120.000 yen gitu. Dikaliin aja sama kalian gitu. Berapa yen sekarang? Kalau di currency ke rupiah ya, itu beneran gede gitu. Jadi lagi-lagi ini easy money, persyaratannya gampang. Kalian biasa ditemuin oleh iklan di internet, atau kalian juga ngedaftar diri langsung ke direkturnya tanpa melalui perantara. Nah, kalian kan udah pernah dengar tuh bayaran aktris JAV ya, di videonya ntar Ronald masukin nih
bawahnya yang pernah kita upload, itu kan nanti ada biasanya kalau artis itu lewat suatu perantara misalnya untuk masuk ke studio JAV. Jadi kayak manajemennya gitu. Tapi di sini nggak perlu. Jadi kalian langsung urusan sama direkturnya. Kalian langsung nego langsung ke direkturnya tanpa ribet-ribet ke perantara kayak manajemen dan lain-lain. Nah itu lagi-lagi keuntungan kalian tampil di video yang unsensor. Nah tadi kan saya juga udah ngomong ya, saya lagi gitu. Ngomong kalau video yang tidak disensor ini bukan video-video dari perusahaan besar. Betul. Jadi seperti video kayak FC2 PPV misalnya gitu. Itu cuma kayak platform website yang kayak OnlyFans tadi gitu. Dan video yang mereka upload itu bukan video buatan studio. Jadi itu mereka itu kayak sutradara-sutradara yang ngumpul gitu, terusnya bikin video masing-masing untuk dijual di platform yang namanya FC2 PPV. Jadi kayak gitu. Bahkan mereka nggak kenal satu sama lain, cuman kayak teman ngopi gitu-gitu doang, nggak ada yang punya kedekatan sama satu sama lain gitu, kayak pertemuan-pertemuan yang formal, nggak ada. Yang kedua, gue bakal bahas kenapa video yang ilegal ini bisa masuk ke Jepang. Dan bahkan kenapa Jepang kan negaranya maju, bahkan masuk negara yang salah satu yang paling aman di dunia. Kemana aja nih polisi Jepang gitu? Apakah mereka nggak ditangkap? Jawabannya, polisi Jepang itu sulit untuk menangkap mereka. Karena pengakuan sutradaranya, biasanya di industri pornografi, baik yang resmi ataupun yang tidak resmi ya, rata-rata atau prostitusi, polisi Jepang itu cuma nangkep jika mereka tidak membayar pajak. Jadi mereka itu nggak bayar pajak, baru polisi Jepang itu nangkep. Tapi mungkin kalau di resikonya videonya ilegal seperti video unsensor itu, polisi Jepang itu nangkep jika ada laporan dari para perempuan yang sudah melakukan video unsensor tersebut. Jadi dia padahal udah dibayar tapi masih ngaduin. Oleh karena itu mereka itu ngakalinnya itu ya, para sutradaranya itu supaya tidak dilaporkan oleh aktris yang udah pernah bekerja dengan mereka. Mereka itu ngasih bayaran yang besar. Bahkan ada beberapa kejadian yang ngebatalin kontraknya sepihak. Jadi para artis itu udah setuju, udah dibayar, tapi dia nggak mau melakukan adegan seksual. Dan hal tersebut tetap dibayar full oleh sutradara video unsensor tersebut. Karena kenapa? Mereka tidak mau berurusan dengan hukum. Karena mereka pasti kalah di mata hukum. Jadi video ilegal yang di sini benar-benar ilegal amatirnya. Jadi tema-temanya tuh seperti Gonzo misalnya gitu. Gonzo tuh kayak dia melakukan hubungan badan gitu sambil megang kamera. Ya itu kayak gitu. Temanya tuh Gonzo. Ini perempuan misalnya dia sambil melakukan hubungan badan, megang kamera gitu. Oh, segala macem, sensasinya luar biasa bla bla bla. Nah itu adalah tema Gonzo yang benar-benar dipegang oleh video unsensor seperti FC2 PPV dan lain-lain. Pertanyaan menarik ya. Apakah studio yang sensor ya, kayak yang studio-studio resmi kayak yang Idea Pocket dan lain-lain itu kurang menarik gitu bagi ini sutradara gitu? Jawabannya adalah dia tidak menarik gitu. Beneran dia nggak tertarik untuk masuk ke studio-studio resmi. Karena kenapa? Bahkan studio-studio resmi aja yang punya genre amatir itu berbeda amatirnya dengan para yang video yang tidak disensor tersebut atau video unsensor. Karena kenapa? Amatir di video unsensor itu benar-benar amatir cuy. Nggak ada rekayasa. Kalau kita lihat ya kan adegan cream pie di studio-studio JAV itu bohongan, adegan cream pie keluar di dalam segala macam itu bohongan. Bahkan kayak konsep-konsep misalnya perempuan itu digerebek langsung sama cowok yang telanjang dan lain-lain gitu misalnya di studio-studio resmi itu bohongan. Tapi di FC2 PPV atau video Jepang yang tidak disensor itu beneran adegan-adegan kayak gitu. Itu jadi beneran amatir. Itu yang dijual oleh nilai-nilai dari FC2 PPV atau video Jepang yang tidak disensor. Sebenarnya ada pertanyaan lagi gitu. Dia itu dapat untung dari mana ya? Ternyata penjualannya itu meningkat kayak yang gue bilang. Jadi mereka itu selalu dapat untung. Bahkan penjualan video amatir mereka tergolong mahal. Walaupun ya biaya produksinya itu mungkin mahal ke artis, tapi dia ngomong sih sebenarnya biaya produksi untuk tempat dan lain-lain dia cuma nyewa love hotel. Jadi kayak hotel-hotel yang misalnya hotel-hotel yang kayak kita lihat gitu, hotel buat esek-esek, hotel melati dan lain-lain itu yang bakal mereka pakai.
untuk menekan biaya produksi. Dan menariknya lagi, artis-artis yang mereka dapatkan walaupun amatir itu bener artis bagus. Bahkan dia bilang beberapa artis JAV yang sudah kurang tenar itu banyak yang ke amatir larinya. Karena selain bayarannya bagus, terus dia juga kerjaan yang nggak ribet, nggak usah ada konsep drama-drama kayak segala macam, tinggal dateng, langsung ML dan lain-lain dan kelar videonya. Itu kayak gitu. Jadi beberapa video Jepang yang tidak disensor atau unsensor itu benar-benar laku, men. Karena adegan itu nggak dibuat-buat, terusnya juga beragam perempuannya dari latar belakang yang beda, ada yang college girl dan lain-lain. Itu nilai jualnya. Nah, kalian tertarik nggak untuk nonton video yang tidak disensor itu? Jangan ya, karena itu ilegal. Lebih baik kalian itu nonton dari yang studio JAV itu resmi, ya kan? Kalau bisa beli gitu, jangan bajakan, ya kan? Karena kenapa? Ya itu sebenarnya dilarang gitu, tapi ya kita semua nonton bajakan. Ya gimana lagi, karena video JAV itu mahal, men. Sumpah itu mahal. Apalagi yang nggak disensor kayak gitu itu mahal, karena itu ngelanggar hukum juga sih sebenarnya, makanya nggak boleh. Dan bahkan kalau yang video yang nggak disensor pun juga sebenarnya bukan yang ngelanggar hukum ya. Beberapa itu mesti lulus dari badan lembaga sensor Jepang itu yang namanya nanti ada Ezorin, Miderin. Nanti gua akan bahas kapan-kapan. Oke, mungkin segitu dulu ya. Pantau terus Jepangan Sensor yang kali ini ngebahas video Jepang yang tidak disensor. Ya kan, sama-sama unsensor. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!